Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik, sama gue Fadil sekali Zero Knowledge Podcast. Mohon maaf banget kemarin kita skip week 7 karena kesibukan masing-masing. Jadi kita langsung aja review di week 8 karena ini kita udah masuk bulan November, yang berarti udah di pertengahan musim 2023. Nggak berasa kan nonton NFL cepet banget. Nah kayak lu kalau udah miss sekali ya miss semuanya gitu, ketinggalan semuanya. Apalagi nih pas kita rekam ini bentar lagi trade deadline. Nah ini berita-berita trade udah mulai kenceng. Nanti kita pas week 9 review kita sekalian bahas aja kali ya buat review-review trade ya. Karena ini banyak banget nama-nama gede yang nama-nama besar yang masuk rumor-rumor kayak Derrick Henry dan lain-lain. Nah, jadi udah kalau gitu kita langsung masuk di week 8 review bareng Barokah. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa seperti biasa subscribe dan klik lonceng sampai subscribe biar gak ketinggalan sama NFL Indonesia. Like, comment, share video ini. Langsung aja kita mulai. Ini di Thursday Night Football, Bills ngalahin Buccaneers 24-18. Ya, Josh Allen akhirnya bounce back ya setelah kemarin kalahnya. Aduh, aneh banget masa bisa kalah sama Patriots. Aneh. Anything can happen. Iya, terus ini semua hasil sesi pas hari Senin malam sampai pagi. Yang pertama, Derby New Jersey. Gue gak mau bilang New York karena emang di New Jersey. Giants lawan Jets yang menang. Jets 13-10 di overtime. Terus Steelers tim gue kembali badut. Walaupun defense-nya lumayan tapi offense-nya gitu lagi ya. Lawan Jaguars, menang Jaguars 20-10. Eagles Commanders ini game kedua lagi-lagi pertandingannya ini ya high scoring ya. Yang pas seri pertama kan high scoring, ini seri kedua juga high scoring lagi nih. 38-31. Terus Cowboys lawan Rams, menang Cowboys 43-20 dan skorigami. Lalu Vikings lawan Packers, sayang sekali ini berita buruk buat fans Vikings. Kirk Cousins resmi tidak main lagi musim ini karena cedera Achilles, tapi untungnya menang 24-10. Titans akhirnya start. Pemain favorit kita semua ya, si peminum kopi mayones. Tapi bagus mainnya Will Levis. Iya. Tapi bagus mainnya Will Levis, baru main langsung 4 touchdown, termasuk kasih 3 touchdown, hat-trick ke DeAndre Hopkins, ngalahin Falcons 28-23. Apakah ini akhirnya membayar kesalahan Titans setelah musim kemarin ngedraft Malik Willis yang hasilnya ya gitulah, zong. Terus Dolphins lawan Patriots yang menang Dolphins 31-17. Ya udahlah Patriots bodo amat dah. Saints lawan Colts yang menang Saints 38-27. Kenapa ini kok kalah lawan ini Bryce Young? Kenapa? Aduh, ini nggak tahu nih. Kayaknya keluar dari bye week terus kayak ada rasa-rasa kayak masih senang libur gitu, kayak masih liburan pikirannya. Tapi Panthers akhirnya menang pertama kali musim ini 15-13. Terus Seahawks lawan Browns yang menang Seahawks 24-20. Terus aduh nih gue kalah lagi ntar. Terus 49ers lawan Bengals yang menang Bengals 31-17. Ini kenapa 49ers bisa 3 losing streak loh? Kenapa ini ya? Ada apa sama Purdy? Ada yang bilang katanya ini karena defense-nya banyak yang cedera juga ya. Iya sih. Kayaknya ini juga sebenarnya Cincinnati-nya juga udah mulai kelihatan kayak ngeklik antara Burrow dan semua personel di offense. Betul. Terutama. Iya. Karena nih aneh banget kan pasti yang disorot kalau 49ers kan Purdy ya karena Mr. Irrelevant. Tapi ini 3 losing streak loh. Aduh, kenapa nih? Terus ini upset alert, Broncos ngalahin Chiefs ya seperti biasa ya kalau divisional match up pasti trap game ya. Cuman emang ini di Denver ya pasti sebelum main itu saljunya sangat tebal, udah mulai turun salju di sana. 24-9 menang Broncos. Kenapa ini Mahomes? Dan terakhir Cardinals lawan Ravens menang Ravens 31-24. Oke, kita langsung review semuanya dari pertama. Nah, gue salah masukin. Maaf. Bener, sorry. Ini Sunday Night Football. Nah, ini Chargers lawan Bears menang Chargers 30-13. Eckler si Fantasy Darling akhirnya kembali vintage-nya ya. Vintage Eckler dengan receiving touchdown-nya. Terus juga ini tadi Monday Night Football akhirnya Jahmyr Gibbs sudah sampai breakout game-nya yang rushing yards-nya lebih banyak daripada total rushing yards Raiders. Wow.
Wow, Gila ya. wow, wow, wow. Menang 26-14. Oke, kita pertama dulu. Nah, ini Bills lawan Buccaneers gimana menurut lu? Bills lawan Buccaneers. Hmm. Oke, so uh, secara game memang kayak mulai ngeklik nih kelihatan Buffalo secara keseluruhan. Ya. Kayak cuman di offense-nya doang, tapi Hmm. sekarang mereka punya overall lebih balance permainan mereka selama pertandingan kemarin dibandingkan kayak musim ini tuh kayak kelihatan Josh Allen tuh harus ngontrol semuanya gitu loh. Kayak Mhm. semuanya harus ada di tangan Josh Allen, entah itu dia yang kontrol running game, entah dia kontrol passing game. Tapi sekarang dia bisa lebih kasih kesempatan buat running back-nya untuk lebih banyak eh, exploit running game offense mereka. Karena Mhm. gue juga nge-note satu, kayak ini yang bilang tuh Richard Sherman di Thursday Night Football kemarin. Itu dia bilang katanya offense-nya Bills ini too much Allen dependent. Dan Mhm. dia pengen ada lebih banyak kontribusi dari running game mereka. Dan ini nggak cuma Josh Allen, tapi harus kayak James Cook, Latavius Murray, terus habis itu sekarang Damien Harris lagi cedera juga, cedera leher kalau nggak salah. Tapi especially James Cook. Iya, Karena James James Cook ya. karena James Cook ini bisa dibilang di antara running back-nya Bills yang ada sekarang ini dia yang paling dynamic. Dia yang Mhm. paling bisa dipakai untuk passing, untuk rushing, atau bisa dijadiin blocker. Dan dia tuh ya, uh, gue melihat dia harusnya bisa lebih banyak dapat snaps dibandingkan beberapa pertandingan sebelumnya. Ya. Jadi nggak harus tiga running back mereka keluarin semua, tapi James Cook can be a lead back buat tim-tim lain juga. Oke. Mungkin kayak tim kayak 49ers maybe no, karena ada CMC, tapi at least uh, untuk jadi running back number one di satu tim dia cukup dynamic dan bisa Mhm. bisa diandelin jadi RB1 juga. Mhm. Dan yang gue notes lagi adalah kemarin distribusi bolanya itu juga bisa dibilang merata Hmm. antara Josh Allen sama semua receivernya. Iya. Jadi nggak Ma- cuman dia ngelihatnya ke Diggs mulu, ngelihatnya mana nih Diggs lari kemana dia, tapi dia bisa make lebih banyak ke Gabe Davis, terus kemarin juga ada Khalil Shakir, Mhm. uh, Iya, kalau dan Syakir kemarin dapat TD ya. Ah, gue masang Stephon Diggs diambil sama Syakir. Kampret. Shakir nggak bikin TD, tapi yang bikin TD adalah rookie tight end-nya first round Oh pick iya, itu Dalton Dalton Kincaid. 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 Itu Iya. Dalton Kincaid yang bikin touchdown kemarin. Karena Dawson Knox cedera parah ya Ya, kemarin. karena sebelumnya kan mereka banyak banyak main two set tight end Mhm. yang mainin Knox dan juga Kincaid. Tapi Kincaid ini sebenarnya juga moldnya kayak George Kittle sebenarnya. Mhm. Dia bisa jadi versatile blocker slash receiver juga. Tapi juga dia physical. Dia mainnya juga as physical as it gets. Jadi nggak cuman kayak hybrid wide receiver type tight end gitu. Tapi dia willing juga untuk ngeblok pemain defense lawan. Mhm. Dan emang nggak heran kenapa dia di draft di first round oleh Buffalo Bills. Karena mereka, especially karena mereka butuh banget eh, offensive weapon yang dynamic juga di tight end. Jadi sekarang mereka punya running back, mereka punya wide receiver, dan mereka sekarang punya tight end. Oke. Nah, buat Buccaneers, kita bahas yang terakhir dulu ya, yang play terakhir itu ya. Kalau menurut lu itu ada foul nggak pas Hail Mary itu? Atau menurut lu seharusnya Godwin bisa nangkep bolanya nggak? eh Sebenarnya karena Godwin sendiri ngarah badannya udah ke kanan ya, dia Iya. udah nyerong kanan dan bolanya tuh agak melipir ke kiri Hmm. gitu. Jadi kayak gini, bolanya gini, tapi Godwinnya agak gini, 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 gini. Jadi dia bolanya kayak kelihatan underthrown gitu. Sebenarnya kalau misalkan bolanya nggak melencong dikit, itu masih bisa ketangkap sama Godwin. Apalagi Godwin tuh pas di play Hail Mary itu dia cuman dijaga man to man. Mhm. Kayak nggak bukan dikerubungin kayak Evans gitu, tapi dia bisa nangkep sebenarnya bisa nangkep dengan posisi dia emang cuman lawan satu orang. Tapi Hmm. ya bolanya agak melenceng dan ya it is what it is. Nggak jadi. Nggak dapet tuh catch-nya. Oke. Oke.
Tapi menurut tuh Buccaneers dengan ya menurut gua performa yang nggak konsisten, menang kalah, menang kalah, menang kalah, menang kalah, dan juga NFC South yang lumayan ngebadut ya ini sekarang divisinya. Menurut lu bakalan ada chance buat ngejar ke posisi satu nggak? Karena kan posisi satu sekarang di Falcons ya. Nah, Hmm. menurut lu gimana nih? Karena Kalau karena NFC South nih nggak bisa kebaca ini siapa yang jago, karena ya Panthers juga baru menang, Buccaneers, Falcons, sama satu lagi, aduh kok gue lupa NFC. Gue selalu suka NFC South. Saints, ada Saints Saints. sama Saints juga nggak konsisten. Nah, menurut lu nih NFC South, sorry gue ganti pertanyaan deh. Menurut lu apakah NFC South bakal jadi divisi yang seru tapi versi badut? Eh, kita perlu ingat lagi pada musim 2014 juara divisi NFC South itu adalah Carolina Panthers yang Nah, rekornya it's 781. 781. Hmm. 781 loh. Jadi divisi ini emang nggak asing dengan kata-kata kayak fraud champion gitu, fraud Ah, division champion. Karena ini pernah kejadian. Buccaneers juga pernah menang tuh divisi dengan rekor 97 aha. kayaknya. Falcons kalau nggak salah juga pernah kayak cuma 88 atau gimana. Gue lupa kalau Saints, tapi divisi ini sebenarnya ya kalau secara historik emang agak ketat ya. Tapi bicara kalau soal sekarang, Mhm. secara tim untuk keseluruhan ini, semua tim di NFC South kecuali Panthers punya tanda tanya di posisi quarterback. Hmm. Tampa Bay kemarin ini kayak ada yang pernah ngasih siklusnya dari Baker Mayfield kan. Ya. Jadi ketika Baker Mayfield udah kayak dianggap pemain jelek gitu, dia mulai perform bagus, perform bagus, dipuji sama media, Iya. dipuji sama media, habis dipuji sama media, lawan tim bagus, Jeb- kalah 2 interception, habis itu balik lagi, udah muter-muter aja di situ. Ah, Ada alasan kenapa Cleveland Browns tidak nge-extend Baker Mayfield, kenapa? karena dibandingkan, well, hindsight sebenarnya dibandingkan Deshaun Watson, Aha. dia emang inkonsisten Mayfield, Hmm. dan mungkin sebenarnya nggak heran juga kenapa Browns waktu itu juga milih untuk nge-trade for Deshaun Watson, Mhm. karena mereka ngeliat kayak Mayfield nggak bisa diandelin untuk jadi the next franchise quarterback untuk kedepannya. Iya. But at the end ternyata Deshaun Watson kalah sama Baker Mayfield musim ini. Hmm. Kalau dilihat statsnya, you can check the stats. Iya, Deshaun Watson, aduh, Deshaun Watson habis kacau. di situ. Mana tuh bayar mahal-mahal tapi cedera mulu, sekalinya Ya, main hancur. makasih ya 3 first round picks-nya. Oke, next ya. Hmm. Next, nih. eh Commanders lawan Eagles, yang menang Eagles 38-31, yang tadi gue bilang lagi-lagi gamenya banyak skor. Gimana menurut lo? Gue nggak lagi-lagi nih kayaknya ini waktu terakhir kita rekaman juga kita ngebahas soal pertandingan Eagles Iya, dan ini udah seri kedua ini. Skornya gede dan lagi. Game pertama juga gede juga. oke, dan Tiga poin delapan tiga yang lima masalah deh, Pak. Overtime, gue lupa. oke dan poin yang gue mau bawa dari this right now itu sama kayak poin yang gue bawa sebelumnya. There is something wrong dengan defense Eagles. Aha, Buk Gua rasa bukan pass rusher tapi secondary, secondary sih, iya. especially Walaupun safety. dapat Kevin Byard tapi masih masih kayak gitu ya. Uh, Pertandingan kemarin kan memang belum ada Kevin Byard. Ini Kevin Byard kan baru first game as a Eagles. Aha. Jadi who knows, mungkin dia masih adaptasi juga di Eagles secondary. Tapi kelihatan kehilangan Jonathan Gannon itu, uh, jadi mereka kayak kehilangan kontrol di defense mereka, gitu. Hmm. Karena seberapa pun kita nge-meme si Jonathan Gannon di Cardinals,
he's doing a great job sebagai defensive coordinator di Eagles. Mhm. Jadi itu yang eh, itu juga yang bikin Eagles tuh selalu konsisten musim lalu. Jadi Ah. nggak yang ketika offense-nya molor, mereka juga ikut molor defense-nya. Terus habis itu kalau misalkan defense-nya jago, ya offense-nya juga jago gitu loh. Kalau musim ini tuh kelihatan defense-nya tuh lumayan ada regresi. Dan gue khawatirnya karena mereka still 7-1, mereka tujuh Hmm. satu rekornya. Tapi mereka bakal dapat perlawanan yang cukup ketat dari Dallas Cowboys Mhm. ataupun dari tim dari divisi yang lain. Karena mereka juga boys, Mhm. lalu habis itu bye week, dan 4 game setelah bye week adalah bisa dibilang kayak uh, bulan neraka buat mereka. Mereka akan bertanding ke Kansas City di week 11. Mereka akan main lawan Buffalo Bills dan juga San Francisco 49ers di 2 week beruntun, tapi di home. Habis itu mereka main di Dallas week 14. Hmm. Jadi tim contender yang berpotensi untuk menang Super Bowl akan jadi lawan mereka setelah bye week. Hmm. Jadi defense mereka ini harus lebih konsisten ya, nggak cuman uh, pulling up 30 points di offense, tapi defense mereka juga harus be better dari ngelawan Commanders ini. Tapi Hmm. kayaknya gue ngeliat trendsnya juga kayak is it me atau emang Commanders ini senang banget offense-nya kalau ngelawan Eagles ya Iya, somehow. makanya skornya gede banget. Kayak game 1-2-nya gede-gede mulu kan. Tapi ya hasilnya kalah semua. Hmm, iya, Itu. jadi yes, maybe satu formula buat nelayan bisa ditiru dari Commanders kalau ngelawan Eagles. Dan ada something di sana yang bisa mereka try to replicate. Oke. Commanders gimana kalau itu? Sam Howell itu adalah versi mudanya Baker. Sometimes dia bisa bikin touchdown performance kayak sekarang, tapi Aha. di sisi lain dia bisa tiba-tiba eh, passer rating di bawah 60 lah, itu garbage time stats aja, tapi ya dia nggak menang-menang. Commander sekarang kan udah 35 rekornya. Ah. Besides Giants, mereka bakal susah banget untuk bersaing dengan pemain apa tim-tim di NFC East, terutama Hmm. Eagles. Mereka udah kalah 2 kali. Gue lupa mereka udah ngelawan Cowboys atau belum, tapi itu lebih tough buat mereka untuk lolos ke playoff dengan kondisi saat ini. Mhm. Walaupun offense-nya kemarin nyetel, tapi it was not consistent gitu, Hmm. nggak setiap saat mereka 31 poin. But ya overall mereka harus lebih ini ya, lebih konsisten dalam whole offense. Tapi mungkin ini akan cukup sulit mengingat kayak dalam beberapa pekan terakhir ini juga ada isu-isu di mana pemain-pemain Commanders terutama di defense itu mulai masuk trade block Ya, betul. ya. Malah kayak ini apa Chase Young sama Montez Sweat masuk. Ya, Dan memang yang sorry paling sorry, gue ini potong. Tadi gue baru dapat berita baru, ini RB-nya Antonio Gibson juga udah mulai katanya name to watch. name to watch untuk di trade. Yap, betul. Antonio Gibson. Karena ada Brian Oke. Robinson juga. Ya. Cuman gimana kalau menurut tuh yang defense-nya nih? Chase Young sama Montez Sweat yang udah masuk ke kandidat yang bakal di trade. Gua rasa mereka berdua akan jadi aset yang paling mahal dari Commanders, dan emang karena timnya juga in terms of performance kelihatan kayak mediocre, itu ada kesempatan besar buat Commanders untuk manfaatin value dari Montez Sweat dan Hmm. juga Chase Young. Mhm. Karena kedua-duanya ini juga masih muda, mereka juga performanya masih bagus, Mhm. dan tim-tim yang butuh pass rush itu bakal bayar mahal buat mereka. Oke. Gue optimis kalau Montez Sweat itu at least second round itu dapat. Oh iya.
gue bisa yakin Montez Sweat Nah, is very underrated loh. oke. Chase Young karena cedera mulu 2 musim terakhir menurut lu berapa? Apa dikasih 2025 aja udah? Karena eh, usianya juga masih muda. Ya dia beberapa kali injury tapi dia punya upside luar biasa gede. Hmm. Kayak Aiden Hutchinson yang kita lihat sekarang tuh sebenarnya dulu kita nganggapnya Chase Young will be that type of player gitu. Mhm. Bakal jadi player yang kayak gitu. Hmm. Ya karena injury-nya aja yang bikin jadi ini ya nggak bisa di itu. Tapi overall bakal bayar cukup Mhm. mahal untuk seorang Chase Young yang masih ada fifth year optionnya juga dan Ya. dia bisa jadi aset juga buat tim yang butuh pass rush. Oke. Oke. Next. Nah, ini Cowboys lawan Rams, menang Cowboys 43-20 lewat performa gilanya CD Lamb yang baru first quarter aja udah 2 touchdown. Gimana tuh Cowboys? Coba Apakah sorry, gue baru ingat pertanyaannya. Hmm. Apakah akhirnya CD Lamb dipakai semestinya apa apa gimana betul? Karena kan dari week kemarin kayak nggak terlalu kepake banget ya. Nah, ini akhirnya dikasih bola mulu dan 2 touchdown loh. Oke, CD Lamb sebenarnya dari kemarin dipakai benar kok. Nah, Hmm. dia dipakai ya the way it is, dia jadi one on one matchup, banyak route running juga, Hmm. dan secara target dia juga still very good gitu loh. Mungkin Hmm. nggak ke convert sebagai stats yang sesungguhnya itu catch gitu, tapi sebenarnya dia masih utilized as he is kayak sebelum-sebelumnya. Eh, Mungkin lebih ke deck-nya juga ya, yang sekarang udah mulai kelihatan lebih ngeklik. Mhm. Dia tuh pas awal musim tuh kelihatan banyak lemparan yang nggak beraturan, terus habis itu juga yang nggak akurat juga, yang bikin ada interception-interception dari Dak Prescott. Hmm. Tapi ya sebenarnya dia harus bisa lebih ngontrol juga sih, karena ya QB andalan juga kan dari Cowboys. Tapi ya eh, secara keseluruhan sebenarnya gue sekarang concernnya bukan passing game. Gue concern ke running game. Hmm. Running game mereka tuh nggak selancar musim lalu. Beberapa pertandingan terakhir eh, personel dari offensive line-nya Cowboys itu mulai keluar masuk IR atau udah mulai questionable. Terus habis Hmm. itu juga mulai ada cedera-cedera ringan. Ya, Kalau nggak salah juga center mereka juga Tyler Biadasz juga ada injury juga. betul. Jadi eh, itu mungkin yang bikin running game-nya dari Cowboys ini nggak jalan dari kemarin. Karena Mhm. dengan OL yang all fully healthy, gue rasa Texans, Cowboys itu bisa jadi one of the better teams di NFL. Top 10, top 5. Karena kalau OL mereka jalan, Mhm. dia will be very scary. Apalagi di running game-nya. Itu yang bisa kita lihat dari musim lalu. Musim ini belum kelihatan, tapi mulai mulai dibalikin lagi, mulai banyak leaning to running game juga, tapi they have to utilize it more and better. Oke. Oke. Rams. Bagaimana? Rams. Iya, iya, iya. Mereka rekor mereka sekarang sama kayak Commanders 35 Tiga, iya betul. 3 apa ya? Defense mereka juga benar-benar amburadul juga. Hmm. Udah they mereka harus nyadar kalau mereka nggak bisa ngandelin satu orang dari Aaron Donald. Mereka harus secara tim juga harus lebih kolektif juga. Mhm. Karena karena gue juga ngeliatin stats main defense-nya dari Rams saat ini, itu kayak Aaron Donald and bunch of nobodies gitu. Iya iya iya. I Benar mean, sih. kayak gue Iya, ngeliat pemainnya iya tuh, iya benar-benar sih. kayak ini siapa? Gue Mhm. gue mungkin kalau misalkan ngeliat nih gue di satu ya sekitar 20-an, gue mungkin bisa recognize like
5, 6 Mhm. dari semua pemain defense-nya mereka. Gue rasa sebenarnya problem mereka tuh bukan di offense ya, karena gue lihat Stafford is still pretty consistent walaupun nggak seakurat pas dia masih lebih muda. Mhm. Tapi ya defense mereka yang benar-benar kehilangan banget sosok-sosok senior gitu loh. Kayak musim lalu at least masih ada Leonard Floyd, terus habis itu juga Hmm. masih ada Jalen Ramsey juga. Tapi sekarang mereka cuma punya Aaron Donald dan itu nggak cukup. Apalagi offense mereka udah mulai ngetel, ya defense mereka harus bisa ngimbangin. Nggak cuman just Aaron Donald try to pass rush aja, tapi harus ada linebacker yang good, terus habis itu secondary yang oke, Mhm. pass rusher yang bagus. Dan itu resep suksesnya Rams yang hasil ketika menang Super Bowl kemarin. Sekarang Hmm. timnya masih too young, gue rasa terlalu muda dan terlalu uh, inexperienced. Oke. Oke. Next. Nah, ini Eckler, gimana waktu Eckler kemarin? Very happy sebagai seorang manajer yang punya fantasy player di Aston Eckler. Aha. Well, tetap kalah sebenarnya karena tim lawan gue punya CD Lamb. Aduh, sama. So, so damn, gila CD Lamb 40. Oke, 51 tapi gila. Gila. ya, tapi kelihatan banget tuh kayak Chargers kalau mereka benar-benar udah ngeklik semua, mereka tuh sangat carry gitu loh. Mungkin satu hal yang jadi minus itu adalah eh they need to mereka harus lebih bagus dalam hal run blocking ya, Mhm. karena Austin Eckler ya kita tahu dia jago nangkep gitu, dia passing back juga, tapi 29 rushing yards in 15 attempts gitu, dan total mereka ada 54 rushing yards Hmm. overall sebagai tim. Itu nggak sustainable karena untuk tim yang bagus itu harus punya stable dan balance offense antara running sama passing. Mhm. Soalnya gue juga sambil lihat juga di stats overallnya Chargers, dari 7 pertandingan mereka punya tim Mhm. rushing yards di bawah 70 tuh, di bawah 75 lah. Mereka punya 4 dari 7 pertandingan kayak gitu. Iya. Jadi yang mengkhawatirkan itu adalah cara mereka untuk establish more on the running game. Hmm. Karena kita tahu lah kalau passing, kita tahu how good Herbert is di situ. Kita Iya. tahu ada Keenan Allen, kita tahu ada sebelumnya ada Mike Williams, terus sekarang ada Eckler balik lagi. Kita tahu seberapa bagus passingnya mereka. Tapi untuk di passing itu mereka kurang konsisten, dan ketika mereka nggak konsisten itu benar-benar nggak jalan sama sekali Hmm. ya. Dan one thing yang harus di point out adalah Chargers mungkin dua pertandingan terakhir enggak ya, tapi ketika 6 week pertama itu semua skor mereka, even itu kalah atau menang, itu selalu one score game. Hmm. Jadi itu pertandingan dia mereka tuh selalu ketat gitu, selalu to the wire. Dan ini maybe bakal, kalau misalkan mereka menang terus dengan kondisi kayak gitu, mungkin bisa sama kayak musim lalu ada Vikings yang kayak Iya. gitu. Tapi overall secara tim sebenarnya they should be better dari yang mereka tunjukin beberapa pekan sebelumnya. Dan sekarang ya lawan Bears sih, Hmm. tapi ya 30 is still okay lah, still acceptable. Iya. Ya, it's okay. Oke. Bears, aduh. Apakah sudah mendingan mikir aja buat draft tahun depan, apalagi nih kalau di kita bakal mulai post urutan top 10 draft sama playoff picture-nya abis week 9 ya. Karena dari ada masuk ke paruh kedua musim. Nah, kalau menurut tuh nih dengan kalau gue cek nih Bears ada di pick kedua sama tiga nggak salah.
Yes. Nah, menurut lu udah mikir buat draft tahun depan aja apa gimana? Apa cara-cara buat bounce back lagi? Atau mau gerak di ini trade deadline nih? Um, gue nggak ngerasa mereka bakal jual siapapun ya, Hmm. for some reason. DJ Mhm. Moore baru aja di trade ke situ. Mhm. Tapi ya nama yang paling banyak muncul sebenarnya dari Chicago Bears itu adalah Jalen Johnson, Jalen Johnson cornerback, CB-nya salah satu CB terbaik musim ini. Dan minta cornerback trade lagi. back. Iya, dan dia sudah request trade juga ke front office-nya. Mhm. So, expect something kayak trade maybe second round untuk Jalen Johnson di beberapa hari ke depan Mhm. atau at least 1-2 minggu ke depan. Mhm. Tapi secara tim memang mereka posisinya memang rebuild, nggak heran dan nggak salah juga karena Justin Fields butuh banyak tahun juga untuk bisa flourish gitu sebagai quarterback yang bagus. Ya. Ini udah at least mereka udah punya DJ Moore, running back mereka bisa nyari lah gitu. Mereka bisa nyari di day 2 atau misalkan ya ambil kayak Diontae Foreman gitu, itu mereka nggak akan masalah. Their all-line harus benar-benar dibenerin. Itu yang Oke. paling urgent. Jadi 2 sama 3. Gue belum lihat draft boardnya ya, but there is someone from Ohio State playing wide receiver yang bisa jadi tandem bagus DJ Moore dan bisa nangkap bola dari Justin Fields. So, Oke. Nah, boys, kenapa? itu prospek ngedengarnya itu kayak it might be sound very enticing dan Mhm. dari Ohio State ke Ohio State. Wah, gila So, sih. expect kalau misalkan mereka akan nge-shutdown Fields musim ini, expect mereka untuk ngedraft that wide receiver yang bernama Marvin Harrison Jr. Tuh kan, makanya. Marvin Apa Harrison sekalian mau Jr. Caleb Williams? Tapi nomor satu udah Wah, dipegang sama ini sekarang, dipegang sama siapa sih? Oh, ini gue kebetulan dapat notif top 10 draft nih. Top 10 draft sekarang mm, ya. Posisi yes. sekarang. Nomor satu Cardinals 17. Hmm. Cardinals apa aku mau ambil Caleb Williams? Tapi kalau Williamsnya mau nggak? Nah, itu. Karena kan udah ada rumornya Caleb Williams kalau misal ke tim yang kurang bagus dia nggak mau declare. Dia maunya minta saham. Iya, iya, itu kocak banget sumpah gue baca beritanya. Kenapa dia minta saham gitu Iya loh? Kayak, makanya. Nih, kalau nih ya gue intermezzo enggak ini gue kasih info dikit ya top 10 draft nih ya. Sekarang posisi sekarang pertama Cardinals, kedua seharusnya di Panthers kasih ke Bears karena trade kan. Terus ketiga mhm. Bears lagi, keempat Giants, kelima Patriots, keenam Packers, 7 Colts, 8 Raiders, 9 Broncos, 10 Rams. Ini Cardinals, Bears, Giants, Patriots nih tim yang butuh QB sih ya musim depan. Cardinals, Bears, Bears, Giants, Giants, Patriots. Patriots. Hmm. Gue nggak tahu kalau Cardinals posisi mereka sama Kyler bakal kayak gimana. Mm-mm. Karena konflik mereka tuh dari awal musim udah kayak agak toxic footnya. Hmm. Dan dia lagi cedera gini justru malah toxic itu makin nambah. Mhm. Yang posisinya sebenarnya empat-empatnya juga agak sulit ya. Karena yang dua baru bayar quarterbacknya musim ini. Hmm. Yang satu punya quarterback yang sebenarnya punya high upside tapi either sering cedera atau nggak konsisten. Mhm. Yang satu lagi ada Patriots. Hmm. Patriots nggak punya histori bagus, punya quarterback in the mold kayak Caleb Williams ataupun for let's lah buat lesser extent Shadow Sanders. Hmm. Hmm. Ya karena kan tahun depan juga draft QB-nya kalau menurut gue juga lumayan banyak ya. Caleb, Tuh. Drake May, Mm-mm. Shader mah di tackle apa di sack mulu kerjaannya. Terus
banyak deh pokoknya, banyak banget. Ya, Cuman ya tier 1 walaupun Calebnya lagi losing apa mainnya lagi hancur banget, cuman ya satu tetap itu. Nah, terakhir ya. yes. Nah, ini nih akhirnya mendarat juga ini Jahmyr Gibbs gimana menurut lu Lions? Iya. Akhirnya kita bisa ngelihat mereka bisa utilize Gibbs kayak gitu. Mm-mm. Awal-awal musim tuh kelihatan kayak they should run more with Gibbs gitu. Mhm. Apalagi kemarin Montgomery juga isunya cederanya juga cukup lama. Mereka punya Jahmyr Gibbs first round, use him more gitu loh. Kayak Hmm. dong punya mereka punya talenta all over the field. Offense mereka benar-benar stack dan online mereka juga salah satu yang paling bagus. So sekarang rekor mereka 6-2 ya kalau nggak salah ya 6-2. 6-2. Rekor mereka 6-2. Kemarin yang kalah dibantai sama Ravens gue kaget itu. Ya, dan kita eh, bisa recall juga ke sejarah sebelumnya bahwa Jared Goff kalau punya squad yang lengkap di seluruh lini, he can carry you he can put you in Super Bowl. Hmm. So, jadi running back ada, wide receiver ada, tight end ada, offensive line ada, dan defense mereka juga salah satu yang lihat improvementnya dari musim lalu. Musim lalu tuh kayak mereka masih bottom 5, bottom 10, tapi sekarang mereka udah mulai masuk mid of the pack. Hmm. Dan energinya tuh kayak positif banget loh. Kayak gue excited kalau nonton Detroit Lions. Iya, kayak ini banget ya liat fansnya gitu ya, kayak enak gitu nontonnya begitu. Fansnya juga kayak wow, walaupun tadi Goff sempat pick six ya sekali, cuman ya enak gitu liat offense ya. Ya, mungkin karena ngeliat kita senang ngeliat fans mereka senang tuh kayak mereka tuh udah menderita sejak sekian lama gitu loh. Jadi Iya. kita Akhirnya ngeliatnya ini saatnya ya, saat paling chance paling gede nih sekarang nih. saatnya udah mulai, oh gila, tim Iya. gue bagus nih. Tapi itu energinya is so good man. Mm-mm. Dan Nah, secara overall juga ini tim muda sebenarnya, tim yang masih muda dan nggak cuma di pemain doang tapi juga di coach. hmm. Dan Campbell still pretty young. Terus mereka juga beberapa coaching staff mereka juga mungkin kalau yang tipe-tipe fans NFL yang udah dari lama mungkin nama-nama mereka nggak begitu asing ya. Iya. Quarterback coach mereka punya Mark Brunell. Oh iya, Mark Brunell ya. Ya. Kalau nggak salah wide receiver coach. Ini mantan pemain lu, Dil. Antoine Randall L. Oh tahu dong. Oh iya, ya Super Bowl hero. Detroit Yoi, waktu itu ya yoi. kan Yang 1040 yang kontroversial itu katanya. katanya. Defensive coordinator mereka baru tuh kalau nggak salah. Aaron Glenn. Iya, Aaron Glenn. Hmm. Aaron Glenn. FYI dia dulu Pro Bowl dan salah satu pemain yang oke. Iya, Jadi secara keseluruhan ini tim yang energinya tuh young banget gitu loh. Kayak iya. uh, youth movement-nya ada dan GM mereka juga salah satu yang masuk muda. Mhm. Ini kan saya aduh siapa sih lupa namanya GM-nya Brad Holmes, sorry, Brad Holmes ya. Brad Holmes. Jadi energinya lagi positif, momentumnya lagi bagus. Sekarang mereka masuk bye week dan saat bye week kalau misalkan mereka bisa better than now, mereka gua rasa bisa maju jauh di NFC nanti. Raiders. Lu lihat kan Davante, ya ampun. Cuma nangkep sekali. Kali terus Sekali. 6 kali doang di target. Menurut lu Davante Adams mendingan di trade aja bang gimana? I think they should trade everyone ya. Bener-bener gue gue nggak pernah Yang penting seemosi pecat, gitu pecat head coach aja dulu tuh. Si kocak. gue nggak pernah seemosi gitu ini sama coaching staff ataupun quarterback loh. Ah, Kayak mereka punya that amount of talent di weapon mereka. Mereka punya Josh Jacobs, mereka punya Devontae Adams, mereka punya Hunter Renfro. ah. Itu weapon yang gue yakin banyak NFL tuh bakal pengen gitu punya mereka. Bahkan Jacoby Myers pun sebenarnya mainnya lumayan loh. Even mereka baru sign Jacoby Myers musim ini dan somehow dia flourish sebenarnya bagus Iya. di slot.
Oh my God, Jimmy G loh. Jimmy Hmm. G, what? Ini gue udah nggak ada kata-kata untuk ngedefend dia sama sekali sekarang. Jimmy G, gue, aduh, gue abis buka football reference-nya dia, page-nya. Beberapa julukan dari Jimmy Garoppolo, Hmm. Jimmy GQ Magazine, ya, yang jadi kayak model-model gitu. Great Garoppolo. Dan yang paling terakhir, somehow dia dinamakan oleh eh, kontributornya Pro Football Reference, Prince Aladdin. Hmm. Apa magic apa yang dia bikin? Magic dia ngilang gitu di pertandingan penting kayak gini. Ah, ayolah kayak 20 juta US dollar bayar buat lu dan lu cuman nge-complete 10 pas. 10 pas. Hmm. Dan overall musim ini adalah musim terjeleknya dia sepanjang dia main di NFL. Even ini bisa dibilang masuk juga sama pas dia jarang main pas dia di New England. I mean, ya, duh. Dan ini juga gak salahnya juga dari Josh McDaniels memang sih. Karena offense-nya Raiders secara keseluruhan tuh benar-benar rusak dengan adanya Josh McDaniels. Jadi gua rasa langkah yang paling pas buat Raiders saat ini, they should trade everyone. Trade semuanya. Hmm. Devante, Jacobs, Duh, mereka nggak akan extend. Gue yakin mereka nggak akan iya extend. sih fix. Mereka nggak akan extend Josh Jacobs, dan saat ini adalah waktu yang paling pas buat mereka untuk nge-trade Josh Jacobs, dan at least mereka akan dapat third round pick seenggaknya. Hmm. Tapi Devante Adams, they definitely have sellers and buyers. Jacoby Myers mungkin nggak akan dilepas karena dia apa ya, kayak baru desain juga, jadi belum rela untuk lepasnya. Their defense, I mean, apa defense itu? Defense apa? Apa defense-nya? They are so bad. Kayak gue terkadang cuma nonton Raiders tuh just for fantasy purpose. Oke. Jadi Nah, no pagi reason. tuh tadi ya si Josh Jacobs juga ditanya gimana caranya buat mem- memperbaiki offense. Bukan bukan tugas saya. Bahkan sekarang pemainnya udah mulai apati juga sama Iya, coachnya. udah Jadi hancur. ini sebenarnya kayak ulangan Josh McDaniels ketika masih di Broncos ya. Musim Iya, kedua, musim keduanya dia tuh dia udah kehilangan locker room dia. Locker room udah gak ada betul. yang respect sama dia. Iya, Beberapa isunya memang dari zaman dulu dia di Broncos sama dia sekarang di Raiders adalah dia pengen kayak jadi Belichick Junior gitu, betul. ngontrol semuanya Betul. harus ikut kata dia gitu. Itu nggak berhasil dengan Matt Patricia, itu nggak berhasil dengan Bill O'Brien, itu nggak berhasil dengan Joe Judge, dan sekarang jelas itu nggak akan berhasil dengan Josh McDaniels. Itu Hmm. pernah kejadian sebelumnya dan Raiders nggak belajar. Itu yang that's so frustrating itu. Iya, Kenapa jadi mereka masih nge-hire Josh McDaniels? ya kita lihat nih apakah Raiders apakah tiba-tiba mau pasang yard sale kayak Titans atau gimana? Who knows? Kita lihat ya. Oke, jadi itu review di week 8 kita bacain peringkatnya di week 8. Kita dari NFC dulu, NFC North ini Lions 6-2. Gokil ya Lions emang. Terus Vikings 4-4, Packers 25, Bears 26. NFC East Eagles 71, Cowboys 52, Commanders 35, Giants 26. NFC South nih. Ini sebenarnya NFC South kalau lihat nih ya, NFC South sama AFC South tuh mirip-mirip. NFC North mirip-mirip cuman ya bedanya ada satu yang baru menang nih kan di NFC South kan. NFC South Falcons sama Saints 4-4. Buccaneers 3-4, Panthers 1-6. NFC West Seahawks menyalip 49. Ada ada angin apa sih Hawks tiba-tiba jadi Ada lihat angin Jeff Knight? apa ini?
Kenapa nih 49ers? Nah, Seahawks 52, 49ers 53, Rams 35, Cardinals 17. Kita ke AFC West. Chiefs 62. Nih mah Chiefs dah lah. Sulit. Nah, sulit buat dikejar maksudnya. Chiefs 62, Chargers 34, Raiders sama Broncos 35, AFC South, Jaguars. Bisa nggak nih ngejar Jaguars? Lah, masih panjang. Nah, Jaguars 52, Texans 33, Colts 34, Titans 24. Terus AFC East, Dolphins 62, Bills 53, Jets 43, Patriots 26. Sama AFC North ini, aduh ketat banget nih divisi gua. Ravens 62, Steelers 43, Browns 43. Ini sampai Bengals 43. Waduh. Ketat banget sumpah. Nah, jadi itu review di week 8. Thank you yang udah nonton dan dengerin. Thank you buat udah join. Jangan lupa seperti biasa subscribe dan subscribe biar kita sama NFL Indonesia, comment share video ini. Dan juga jangan lupa follow. Iya, yang tadi gue bilang follow karena nih udah mau trade deadline. Jadi jangan lupa ikutin karena kayaknya bakalan ada trade yang bikin ini ya geger ya. Iya. Oke. Banyak. Sip. Jadi thank you udah nonton dengerin, sampai ketemu di week selanjutnya ya. Dadah semuanya. See ya. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.